Ini ya. Sudah ada paragraf saya sediakan di sini. Perhatikan, saya akan membahas masalah picture, online picture dan sebagainya. Nanti bagaimana dia menempatkan ke sini. Oke ya. Pertama, saya jelaskan masalah picture dulu, image, gambar. Untuk pengambilan gambar bisa Anda lakukan di lokal, di device yang ada nih, atau secara online. Atau secara online. Boleh, enggak apa-apa. Yang jelas kalau secara online ya tahu sendiri, online picture Anda harus nyambung ke internet gitu ya, syaratnya itu. Gak apa-apa, saya coba aja biar Anda tahu, minimal biar tahu. Sekarang akan saya coba ngambil gambar picture melalui online. Saya klik ke sini, kemudian muncul tampilan ini, Bing Image Search. Anda cari ya, Anda pengen nyari gambar apa misalkan, contoh. Astagfirullahaladzim. Logo. Logo kereta api. Kereta api. Enter. Nah, cocok. Lah ini kita sulit mengetahui itu ukurannya berapa. Tapi yang jelas ditampilkan ukuran dimensinya seperti ini. Jadi hati-hati, maksudnya siapa tahu dia ukurannya kecil. Kan nggak ada sharingnya, nggak ada saringannya, nggak ada filternya. Ya kemungkinan ini sih bagus, kemungkinan saya klik aja ini, dicentang gini pojok, kemudian insert. Nah, tunggu, nah masuk dia. Nah lihat, gambarnya masuk ya. Saya abaikan dulu, saya biarkan dulu. Sekarang saya akan memasukkan gambar lagi tapi melalui lokal. Jadi kalau tadi itu online, kalau sekarang enggak, Anda enggak harus terhubung ke internet yang sekarang, picture. Jadi Anda ngambil gambar itu dari lokasi lokal, dari device yang ada sekarang. Mungkin dari laptop Anda misalkan, misalnya dari picture saya, dari komputer saya, picture. Kemudian di sini saya ambil dari lokasi tertentu, ya misalkan di tempat penyimpanan Anda misalkan. Ini di sini. Nah ini ada gambar, saya mau ambil satu, yaitu Doraemon. Insert. Nah gambarnya gede, tadi pun juga gede. Itu cara mengambil gambar baik melalui online maupun yang tidak online atau lokal. Nah setiap gambar yang masuk ya, setiap gambar yang masuk, lihat, gambar itu perlakuannya sama dengan teks. Jadi baik melalui online maupun yang tadi langsung lewat lokal, gambar itu perlakuannya sama kayak teks. Maksudnya bagaimana? Gambar itu dianggap huruf loh. Makanya dia gak bisa numpuk dengan teks. Anda lihat, ini setiap hurufnya apa ada yang numpuk? Kan gak ada, sama. Gambar ini dianggap huruf. Makanya dia gak bisa numpuk teks. Gak bisa dia. Itulah settingan gambar, itulah settingan picture, baik yang lokal maupun yang ini. Kalau lokal sama online kan hanya caranya aja ya, caranya aja. Gambar yang terambil sama aja. Nah, gambar picture yang terambil itu settingannya namanya inline with text. Dia enggak bisa bertumbuk dengan teks karena dia dianggap teks ya. Jadi ini dianggap teks. Ini akan kelihatan kalau saya kecilkan. Lihat, saya kecilkan. Kalau kecilkan gambar ojo dari sini, ini lucu no gambar mungko. Oh ya toh. Jangan. Kalau mau mengecilkan gambar itu melalui pojoknya sini. Kalau mau mengecilkan gambar lihat pojoknya sini, begini. Nah, gini caranya. Itu mengerjakan gambar dengan cara yang benar ya, cara yang benar. Sekarang lihat, ini tak geser ya, kayak geser kayak biasanya itu loh. Nggak bisa kan? Perlakuannya dia sama kayak teks. Bisa tapi mungkin tak taruh baris kosong sini loh, lihat, baris kosong sini, Anda lihat, tak taruh sini, loh situ. Anda lihat ya, Anda lihat. Saya klik gambarnya, tak tengahkan, kanan, kiri. Ini kan untuk ngatur paragraf, untuk ngatur teks. Masih ingat gak? Tak geser dikit, tak mau. Jadi ini loh sekali lagi. Sama dengan yang ini juga. Ini coba kecilkan, akan kelihatan.
ya. Ini kalau dikecilkan, lihat saya kecilkan ya. Saya kecilkan. Ingat ya, kalau mau meresize picture itu dari pojok, diingat-ingat, dari pojok. Anda lihat sini, loh, ini. Ya. Itu meresize. Kalau mau motong Anda lihat, muncul menu bernama format, ya. Anda klik picture akan muncul menu bernama format. Ini ketika diklik picture-nya. Di format ini ada crop juga. Kalau crop bukan mengecilkan loh ya. Kalau crop itu motong, beda. Tak potong, tak ambil kepalanya tok misalkan. Kalau crop itu motong. Kalau sudah gini gimana? Klik di luar aja, selesai. Hati-hati ya. Bedakan ya. Kalau yang crop sekarang adalah motong. Jadi tolong dibedakan, tak batalkan. Kita punya senjata ampuh Ctrl Z. Nah, ini Anda lihat perlakuannya sama kayak tag ini pun sama persis. Tak taruh sini aja biar enak dilihat. Tak taruh sini, Anda lihat. Sama, perlakuannya sama kayak teks juga dia. Karena dia jenisnya adalah inline with text. Itu bisa Anda rubah. Contoh ini aja lah. Misalkan, Anda lihat. Masuk menu format yang tadi saya bilang itu, format. Di sini ada wrap text. Wrap text, ini Anda klik. Picture, pertama kali diambil jenisnya adalah inline with text. Kayak gitu tadi dia. Tidak bisa dia numpuk gambar, numpuk dengan teks tidak bisa, kemudian dijadikan backgroundnya teks tidak bisa wes. Dia tidak akan pernah mau bertumpuk, gitu loh intinya. Tidak akan pernah mau bercampur dengan teks, picture itu tidak bisa. Nah, di sini tak rubah. Di sini ada satu inline with text. Kemudian yang kedua square, tick, stroke sama top and bottom. Yang kedua ini sama. Square, tick, stroke sama top and bottom itu akan membuat picture mau bercampur dengan teks. Picture mau bercampur dengan teks. Tapi teksnya itu kayak air mbok lempar batu. Tahu ya, air buat lempar batu, maka airnya akan menyibak, minggir, sama. Jadi kalau yang pilihan square, tick, stroke sama top and bottom akan membuat, yang ini aja ya, ini ya. Ini gambarnya tak singkir dulu biar nggak ganggu dulu. Bentar, Doraemon kamu pergi dulu. Nah, saya tak konsen sama kereta api. Nah ini ya. Ini Anda pilih ini, square, tick, stroke, top and bottom, maka gitu jadinya. Ingat ya, kayak air mbok lempar batu. Air mbok cemplungi batu, dia akan menyibak, minggir. Sama. Loh gitu loh. Tidak ada teks yang ketumpuk, hati-hati. Dia minggir. Tapi Anda lihat sekarang, tak gerakkan dikit, mau. Beda dengan tadi, nggak mau dia. Anda taruh sini misalkan, boleh, nggak ada masalah. Anda taruh sini, bisa, gitu loh ya. Nah, ini hampir sama, square, tick, stroke sama top and bottom hampir sama. Bedanya hanya masalah itu tadi. Kalau square maka picture-nya dianggap kotak walaupun bukan kotak misalkan. Kalau tick maka ngikutin lekuk-lekuknya seperti itu. Kalau stroke misalkan kalau Anda punya donat tengahnya nanti ada tulisannya kelihatan ya tengahnya. Top and bottom maka teksnya di atas sama di bawah. Ini misalkan ini aja Pak bagus kayaknya. Jadi ngikuti lekuk-lekuk dari picture-nya. Itu ya, paham ya? Itu. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama adalah inline with text. Yang kedua, square, tick, stroke sama top and bottom. Yang ketiga, behind sama in front of. Behind tag sama in front of text. Nek behind tag maka batu wis nyemplung. Batunya wis nyemplung. Jadi sudah di dasarnya. Maka teksnya akan kelihatan. Picture-nya jadi background. Picture-nya di belakang tulisan. Kalau in front of text, picture-nya di depan tulisan. Ditutupi ambek tulisannya. Nah, gitu ya. Itu perbedaannya. Paham ya? Itu jadi untuk perlakuan picture dengan teks. Perlakuan picture dengan teks itu ada di menu format wrap text. Wis niki. Tapi kalau perlakuan antara picture dengan syarat sama tadi itu. Ini tadi saya kan milih ini ya.
square ya. Saya milih thick. Sekarang yang ini sama. Tak pilih square boleh, cuman kayaknya jelek deh square. Truk aja lah coba. Nah, Anda lihat ya. Nah, gini kan. Jadinya kotak ya. Oh, bukan PNG berarti dia. Karena jadinya kotak. Harusnya kan bisa ngikuti logo-logonya. Enggak apa-apa wis, saya mau praktekkan ini soalnya. Anda lihat? Kalau tadi perlakuan picture terhadap teks, sekarang perlakuan picture terhadap picture yang lainnya, lihat. Dengan catatan sama ya, Jadi sama-sama disetting antara square sampai top and bottom. Sama-sama settingannya itu, lihat. Ini yang di depan siapa? Nah, gitu ya. Yang di depan siapa kelihatan toh? Doraemonnya. Saya pengen Doraemonnya, ini ingat ya. Saya nggak ngomong lagi dia dengan teks, antar picture. Saya pengen Doraemon di belakangnya logo kereta api. Maka pakai ini loh. Bukan lagi masuk ke sini, bukan, tapi ke sini. Send to back seperti jadinya. Ya, itu jadinya. Send backward. Maaf, send backward. Oke. Oh, sudah di backward lupa saya, maaf. Ini yang send backward, seperti itu, ya. Jadi itu contohnya, bring forward. Send backward di belakang. Ya, jadi itu untuk perlakuannya. Nah, setelah itu bebas mau gimana. Yang jelas udah tak kasih tahu perlakuannya. Ya, ini mau dibuat gimana terserah Anda. Mau dikecilkan lagi, taruh di bawah juga boleh. Kita taruh sini misalkan, tak taruh di sini sebelah kiri. Nah, gitu misalkan, silahkan ya. Yang ini saya taruh di kanan. Mungkin begitulah katakanlah. Nah, gitu ya. Itu contoh mengenai picture. Jadi contoh mengenai picture adalah seperti itu. Kemudian saya juga bisa menambahkan keterangan. Selain dua picture ini saya tambahkan keterangan, tulisan. Kalau ini mah udah ada tulisannya, oke, enggak apa-apa. Ini kan enggak ada tulisannya, Doraemon. Bikin keterangan tulisan pakai apa terus? Bikin keterangan tulisan otomatis bisa digeser-geser kan? Saya gunakan text box. Beda kalau Anda tak ketik gini, Doraemon. Kan nggak bisa digeser-geser, itu kan dia teks biasa, nggak bisa perlakuannya. Kalau Doraemonnya tak geser ke kanan, teksnya nggak bisa geser ke kanan. Nah, otomatis di sini sekali lagi, apabila Anda ingin menambahkan keterangan suatu gambar lewat insert masuk ke text box. Di text box ini ada pilihan template-nya juga. Ya kalau butuh maksudnya, ketika Anda butuh nggak apa-apa, gunakan aja. Tapi kalau mau membuat yang bebas ya Anda pilih draw text box, bebas otomatis. Draw text box bebas, free. Jadi buat sendiri. Nah, kalau pengen template silahkan. Ya kalau ada kebutuhannya sih. Sekarang kan saya cuman mau memberi keterangan bahwa ini Doraemon. Maka saya pakai draw text box. Begini loh. Nah, Anda ketik Doraemon. Sudah jadi. Anda tinggal apakan tulisan itu. Anda tebelkan, Anda tengahkan. Udah jadi. Di warna merah, merahnya merah tua. Nah, kemudian kalau sudah, perhatikan, tak besarkan lagi aja. Kalau sudah, ini bordernya tak buang, Pak. Bordernya tak buang. Oke, sekali lagi. Baik itu picture, online picture maupun text box, punya menu yang bernama format ketika objeknya diklik. Ini dia, format. Di sini ya, format ya. Nah, lihat. Pinggirnya gitu loh Pak, mau tak buang. Bordernya mau tak buang. Oke, Anda klik ke sini. Ini objek ya. Kayaknya nggak lewat sini deh. Kayaknya nggak lewat sini ya, nggak lewat sini. Itu untuk paragraf, untuk teks. Kalau objek punya sendiri dia, format. Nah lihat sini ada shape outline. Kalau fill itu warna dalamnya. Nah gitu ya. Kalau shape outline itu pinggirnya bordernya, no outline ya. Oke, kosong ya. Ini mau taruh sini. Ya, di sini misalkan. Contoh, ya, kita taruh situ. Terus jangan lupa seperti ini. Di format lagi kok. Fillnya tak buat no fill. Fill ini tak buat no fill. Beda dengan tadi toh, nutupi kan. Sekarang no fill. Nah, jadinya gitu.
Tapi wrapnya tak buat begini. Nah, jadinya seperti itu gitu loh. Nah, itu mungkin tak kecilkan aja lah. Ya, paham ya? Itu jadinya. Ya, tapi nanti ini juga punya ada negatifnya. Apabila gambarnya saya pindah, loh tulisannya nggak ikut pindah, terus gimana ini? Kalau mau dia sak paket, dipindah satu pindah semua. Kalau gitu tenisnya tidak seperti ini. Tenisnya begini, perhatikan. Saya pengen naruh Doraemon sama tulisannya Doraemon, gitu ya. Tak hapus dulu, Anda lihat. Tenisnya nggak gitu. Terus gimana? Anda gunakan text box yang tadi draw. Nah, Anda lihat saya gini kan? Saya segini. Di dalamnya isian picture sama tulisan gitu loh. Jadi dalam satu paket, satu kemasan, Anda lihat, insert picture tak masuk no Doraemon tadi itu. Ini apik jane ya. Doraemon lah. Doraemon. Nah, masuk wis. Kemudian kalau sudah Anda lihat, taruh kursornya di sini sebelah kanannya terus di enter. Biar dia turun, tulisi Doraemon. Ini kurang tinggi, tulis gak apa-apa, gambarnya aja saya kecilkan. Nah gini kan jadinya Doraemon sudah jadi. Anda lihat ya, ini saya klik begini, Anda lihat page layoutnya pengaruh ya ternyata. Saya bilang apa, spasinya picture itu pertama kali diambil perlakuannya sama, pertama kali diambil gak dirubah, dia inline with text, perlakuannya sama kayak teks. Sudah jadi ini. Nah terus tak klik yang kotak luarnya, tak klik bordernya, tak klik text boxnya, saya tengahkan, lalu boleh Anda kecilkan. Ingat, ini text boxnya loh ya. Katanya dari pojok, ingat, ini text boxnya loh ya. Ya, jadi ini text box. Anda lihat ya, beda kalau picture-nya harus dari pojok. Nah, mungkin beginilah. Sudah? Jadi sekarang. Kalau ininya text box-nya yang mau pindah, lihat loh ikut. Gitu loh ya. Itu perbedaannya. Nah, sudah tinggal dibikin apa? Format wrap tak bikin gini misalkan. Ya sama kayak tadi. Ini jadinya. Gitu ya. Jadi boleh pakai itu enggak apa-apa. Pakai text box. Oke. Kemudian garis. Untuk membuat garis-garis penghubung atau apalah itu, Anda bisa menggunakan yang namanya shape. Bahkan nggak cuma garis, ada ini juga. Tanda hati dikasih warna, fill merah. Nah, gitu misalkan. Outline-nya none. Wow, tuh. Diisi teks ya iso. Klik kanan, add text. My heart. Nah, misalkan gini, ada hanya ya heart. My yes, my no. Saya tuh nggak ngerti bahasa Inggris sih. Oh, nggak ada hanya. My heart. Nah, gini misalkan. Bisa diganti. Ada lagi. Lo banyak yang lainnya. Anda bisa kasih apa di sini, Anda lihat. Ini serot centet cemet. Kalau pakai shift dia nggak cemet. Kalau pakai shift dia bulat. Lagi senyum pagi hari. Kena 2 mata kuliah. Komputer sama nonkom, siangnya begini, capek gitu ya, kuotanya habis, jadinya sedih. Jadi sampai isi teks sembarang, buat ganti warna juga bisa. Termasuk apa yang dipegang sama burung Garuda, loh ya toh, ada di sini. Anda lihat aja, seret di sini. Loh kok cuma segini tok, nggak proporsional, belas gini. Anda lihat, setiap gambar tadi, baik itu putih maupun kuningnya bisa dirubah-rubah, kayak. Ini hati juga sama. Kalau hati tidak ada kuningnya kayaknya, putih semua. Kalau ini Anda lihat, perhatikan. Yang ini kuningnya tak geser ke sini, loh. Sehingga areanya lebih lebar. Ini dibuat lebih 3 dimensi. Nah, dinceng kong sore. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Diisi teks silahkan. Seperti itu. Termasuk adanya garis. Oke. Nah, untuk garis ini. Oke ya, bentar. Saya punya gambar ini kan, ini tak taruh bawah aja, lasan di situ aja wes, biar nggak rusak paragrafnya. Saya punya gambar taruh sini. Terus saya tampilkan gambar kedua. Saya punya gambar kedua, picture sing tadi itu loh. Lah iki ae. Waduh, kesini. Nah ini ya. Oh iya lupa.
tak buat salah satu di antara square, tick, truk sama top and bottom, terserah yang mana. Biar bisa tak geser, nanti gesernya itu agak enak. Allahu Akbar. Dan Anda lihat gini kan di sini. Oh sorry maaf, Ctrl Z, nah dia digeser ininya. Gitu. Nah, saya pengen dia ada dihubungkan pakai garis, gampang, ada garis ini. Mau yang mana terserah. Yang ini tinggal diginikan aja. Pengen lurus pakai shift, tekan shift kemudian diginikan. Nek pengen lurus, tinggal pakai shift nanti sulit. Ketebalannya ingat punya menu format, aturan di sini pokoknya. Warnanya dibuat hitam. Outline ya, outline kalau border itu dibuat tebal seperti ini, dibuat ketebalan lah, dibuat dash dot dot jenisnya dash dot dot bebas wis terserah, bisa ya sangat bisa. Nah ini contohnya, pena, nek itu tuh pena gampang lah. Ada juga jenis garis yang lainnya yang bentuknya belok. Anda lihat yang belok ya, yang belok Anda lihat, jadi seperti ini. Ya kok ingin itu bisa tak rubah, cetak sarna ya. Itu bisa tak rubah. Ingat kita punya pentol ya, kuning itu. Ya kita punya penanda kuning itu sama putih. Anda lihat ya, kelihatan yang kuning. Buat gini. Jadinya kan gitu ya. Ini tak gini kan. Loh, gitu ya. Jadinya beda, kesini kiri, nah gitu. Itu fungsinya untuk itu gitu loh. Anda atur sendiri, Anda sukanya gimana terserah aturan dewe ning kono. Apa niki terserah gimana atur sendiri. Dan kalau cuma garis lurus atau belok L, jadi ingat ini tadi ya. Jadi bentuk yang seperti ini ada semuanya. Kalau bentuk U bagaimana? Dari sini mosok mau pakai ini. Tapi bolak-balik ke sini Pak, terus ke sana, aduh piye yo, gitu ya. Kemudian ke sana, terus ke atas. Lucu lah gak lurus engko. Untuk membuat garis yang seperti itu, Anda lihat, kan enggak ada pilihannya di sini. Enggak ada pilihannya. Yang mana pilihannya? Bentuk U, tahu bentuk huruf U ya? Enggak ada pilihannya. Terus pakai apa? Anda gunakan ini, free form. Pakai free form. Free form. Udah lihat caranya? Pakai shift ya biar lurus ya. Tekan shift, tak klik. Jadi setiap pojoknya diklik, tiap pojok. Klik. Klik. Ini yang terakhir Anda double klik biar putus. Yang terakhir double klik. Klik, selesai. Loh, gitu ya. Tinggal diatur. Masalah panah-panah itu diatur ada loh. Anda naruh garis ternyata panahnya lupa. Gimana? Ada. Ini loh pokoknya format shape online. Loh mau yang mana terserah. Dua-duanya ada panah. Sakarepmu. Ada semuanya di sini. Kemudian ini mungkin ketebalannya. Silahkan. Kemudian jenisnya dash dot dot, mana dash dot dot? Ini. Jadi toh. Terus tak kasih nomor, gak ada nih nomor. Kalau ini tadi, contoh macam-macam tadi ini, Anda ginikan, klik kanan, attack bisa. Loh, tapi kalau apa itu? Ini coba ya, klik kanan, ada attack. Oh ada kalau ini attacknya. Cuma di mana posisinya? Hati-hati. Kalau ini, klik kanan, attack nggak ada. Ya, kalau ini klik kanan ada attack, posisinya di situ, di tengah. Tak kasih nomor di situ. Ya, tak kasih nomor. Ini misalkan langkah kedua, langkah Doraemon berubah menjadi Bernard Bear. Ini langkah kedua. Di situ letaknya. Anda lihat, aduh gak ketok ya. Maaf. Nah, di situ letaknya dia. Saya pengen nggak di situ, saya pengen ada angka. Langkah kedua, nabrak garisnya ini loh. Nggak bisa. Kecuali kita atur sendiri, gunakan text box, Anda gambar angka 2, suka-suka Anda ya. Di sini ada format suka-suka Anda, dibesarkan misalkan gini, tak warnai misalkan di sini adalah merah,
Kemudian jangan lupa ya dipasno wae lah, tak tengahkan. Terus jangan lupa bordernya tak buang, no outline. Anda lihat, tak geser ke sini. Itu jadinya. Tinggal gerakno pakai panah kalau merasa kurang ya, kurang jauh dikit, gerakno pakai panah. Nah, gitulah jadinya. Kayak gitu ya. Itu di atas diri nantilah pokoknya ada. Kemudian setelah ini semuanya smart art. Smart art itu sebenarnya untuk membuat diagram-diagram yang sifatnya untuk presentasi, untuk ditunjukkan karena ada aspek keindahan. Ya, kalau membuat struktur organisasi jangan lewat sini. Ada beda, pakai Microsoft Visual Drawing. Teman berikutnya aja. Contoh saya pakai ini, cycle. Lingkaran, gitu. Ini aja lah, buat ini. Oke. Nah. Anda lihat, tak turunkan dulu aja. Perlakuannya sama kayak teks ini ya. Ini perlakuannya sama kayak teks, persis kayak picture tadi. Tak rubah ini nih. Nah sudah, di sini sekarang. Oke ini Anda lihat. Kok semua dulu. Ntar saya Ctrl X. Itu apa? Kejebak. Tuh kira-kira tidak dienter dulu kejebak ke sini. Dah, nanti lihat. Enak ini, Anda mau nambahkan bulat-bulatan itu mengurangi silakan. Lewat sini. Text pen. Ketutup ternyata enak lewat sini Anda lihat ya. Ini alur rantai makanan. Ya. Rantai makanan itu mulai apa ya? Padi, ini contoh aja loh ya, contoh. Saya tuh udah lupa materinya. Dimakan tikus, jadi enak, cepet. Tikus dimakan kucing. Kucing dimakan harimau. Harimau dimakan gajah. Pak kurang, gajah dimakan apa? Dimakan elang misalkan. Kurang, Anda lihat. Tak enter. Nambah sendiri dia. Nyisipkan pun juga penak. Ini tikus dimakan kucing, kucing bukan harimau. Kucing dimakan apa ya? Buaya, Pak. Buaya. Gak apa-apa. Buaya selama hidupnya itu selama buaya itu di air, dia bagus, baik. Tapi naik buaya naik ke darat itu bahaya. Hati-hati ya. Kalau dia air enggak apa-apa, aman gitu. Ini contoh. Jadi nyisipkan di akhir, di awal, di tengah bebas. Ini cara mudahnya malah lewat panel teks ini. Kalau lewat sini malah lebih rumit. Enggak sengaja gini, des gini. Mati piye mau carane. Lewat sini boleh sih tapi rumit. Mau munculkan lagi bagaimana? Ingat, di sini ada format, di sini ada desain. Yang tadi cuma ada format tok waktu picture tadi. Yang sekarang ada desain. Tak klik ke sini, masuk menu desain, ada text pen, balik gitu ya. Dah itu pokoknya caranya. Bisa dikurangi? Bisa. Buaya, kucing, tikus, padi dimakan harimau misalkan. Zaman sekarang harimau tidak makan daging tapi makan tumbuh-tumbuhan misalkan. Tak hapus semuanya. Bisa. Enak. Diganti Pak, desain ada, change color, ganti. Mau bentuk yang bagaimana silahkan, atur aja pokoknya, ya. Nah, banyak sekali yang lain-lainnya, atur aja, buat sendiri sebagus mungkin, bebas, ya. Di sini pokoknya. Nah, jadi ingat pokoknya, ingat dari tadi yang saya jelaskan itu selalu punya format wrap text, diingat-ingat, selalu punya wrap text, selalu punya, dan bring forward meletakkan di atas atau di depan atau di belakangnya antar gambar seperti itu. Berikutnya adalah di sini ada chart. Chart ini kalau mau nambah grafik Anda, sing grafik lingkarannya simple. Nah, bentuk yang ini ya oke. Ini masukkan datanya, sama kasusnya ketutup jebret gini. Waduh mati kan apa datanya? Gampang kayak tadi text pen tadi kan juga bisa. Sekarang pun juga bisa, tidak ada masalah. Sebentar tapi.
Mana saya mau masukkan data ini. Ini loh ada format sama desain. Tak klik grafiknya, ada format sama desain. Format gak ada, desain yang ada. Edit data, klik pilih edit. Ojo lewat Excel, gongwanya masuk Excel Anda. Edit data, tinggal bawa masuk nih di sini. Nah, ini data penjualan apa ini? Ini penjualan nama anu aja ini, penjualan. Ini nama-nama bunga. Nama bunga itu apa? Bunga mawar. Ya toh, anggrek. Kamboja, tahu Kamboja ya? Kemudian kembang sepatu. Nah, tahu kembang sepatu? Tahu? Nggak tahu? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Cocok. Nek kembang telekan tahu? Ada yang tahu? Kembang telekan? Nggak tahu? Tanya orang tuamu. Tahu, Pak. Tahu, orang tahu mungkin tahu. Kalau ada mungkin ada beberapa. Orang tahu ada kembang. Itu kembang beneran, gak jorok saya. Bukan telek-telek itu bukan. Kembang telekan itu nama-nama bunga dalam bahasa Jawa sih. Yang di bahasa Indonesia kan saya nggak tahu. Itu bunga apa nggak tahu saya. Bunga matahari atau bukan juga mungkin saya nggak tahu. Yang jelas ada namanya itu. Sering keluar masuk sini buruk. Oke. Nah, ini ganti angkanya silakan penjualannya. Penjualan per apa misalkan? Penjualan. Ganti aja, ingat. Ganti mengganti silahkan, boleh ya, 1000, 100, 500, 300. Nah seperti jadinya grafiknya. Kalau sudah tutup aja biar gak ganggu, tutup gini. Dan sekali lagi Anda bisa atur sesuai dengan yang ada di sini. Wah api-api, Anda suruh bikin DW paling juga sanggup, gitu. Jadi paling mungkin juga jelek. Itu pokoknya ya ke arah situ aja lah, ya toh. Walaupun jadi pasti jelek lah gitu. Ini kan lumayan, tinggal diatur aja sendiri selesai. Nah, itu contohnya grafik. Ya. Kemudian di sini ada screenshot untuk ngambil gambar. Screenshot mengambil gambar. Gambar dari apa? Aplikasi yang aktif sih. Apa itu putih? Oh, putih ini kayaknya Firefox, tak hapus. Saya taruh sini aja kursornya. Halaman kosongnya wis. Gini kejebak. Nah ini, coba tak buka gini, gini ya. Nah ini ada gambarnya. Sudah, coba ya, insert, screenshot. Oh pancet aja. Kalau nggak bisa gunakan screen clipping, jadi cekrek gitu ya di manual. Ini tak drag. Ini aja. Nah, jadi di situ ya. Pennya tak tutup lagi. Nah, gitu ya. Ya pakai yang tadi juga boleh, tidak apa-apa. Kalau pakai yang ini juga boleh, tidak apa-apa. Pakai ini. Nah, ini screen clipping boleh. Gitu aja ya. Oke. Jadi itu mulai picture, online, shape, smart ini, kemudian text box ya, text box. Ini terakhir adalah equation. Textbook juga sudah. Kemudian equation. Nah, perlu Anda ketahui, untuk penulisan rumus matematika tidak harus semuanya pakai equation. Karena iso langsung nyapu equation. Maksudnya jangan apa-apa gitu ya. Rumus equation, rumus equation. Ya enggak gitu juga lah. Anda mek suruh ngetik rumusnya adalah luas persegi panjang. Lah langsung ayo bisa. Luas sama dengan panjang kali lebar. Ngapain pakai equation segala gitu loh. Nggak harus. Atau mungkin luas tanahmu, luas tanah calon mertua. Ini calon mertua. Wah ini bakale warisannya jatuh ke tangan saya ini kan gitu ya. Makanya kalau cari pacar yang bapak ibunya sudah tua renta, udah mau meninggal. Jadi langsung warisan anak tunggal. Sorry. Nggak nyari pacar, satu anak tunggal orang tuanya kaya raya, wis tua banget, tinggal seadilan meninggal. Itu enak. Warisan jatuh Anda bisa gak usah kerja ongkang sikil gitu ya. Kalau ada gitu. Kalau nggak ada stres gue. Oke, contoh luas tanah calon mertua. Ini juga Anda perlu pakai equation. Luas tanahnya adalah 100 meter ya. Kilometer. Waduh. Bukan meter meneh ya.
100 km persegi. Nah, nih lihat. Persegi itu kan duanya naik, Pak. Iya, naik ke atas kan. Cuma nggak perlu pakai equation, pakai iki loh, superscript, selesai. Nek ngono tok. Tapi hati-hati nek tulis iki Anda, hati-hati. Nek itu nanti sampai tak copy ya. Nek itu di sini posisinya, waduh problem. Ngeri bingo, taruh sini misalkan. Nah, kita pindahin, yuk pakai pindahin ini rek. Sebentar, kadung ini gini, nggak di enter tadi masalahnya. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya gini ya. Pastikan bahwa Anda melakukan superscript ke atas ini loh. Melakukan superscript ini pastikan kursor rumus di bawah. Ini nggak gitu kenapa? Nanti kejebak. Jadi kan masalahnya gini, ini saya blok, duanya tak ke atas kan. Nanti ini Anda kejebak di sini, kursormu di atas terus gitu loh. Jadi pastikan sudah di enter gitu ya. Ini ke atas. Kemudian yang di bawah itu asam rumus kimia, asam lambung, asam sulfat, H2SO, sotoy, SO4. Saya enter. 2 sama 4-nya turun. Kalau tadi diangkat sekarang diturunkan. Nah, pakai ini, subscript. Pakai subscript. Kalau yang tadi superscript itu selama bisa yo aja pakai equation. Apalagi bisa banyak yang bisa kok, kecuali ada rumusnya yang tidak bisa dilakukan seperti pembagian yang harus lurus itu akar pangkat 5 DN. Kalau di dalam simbol adanya akar pangkat 2. Nah, kalau tidak ada baru Anda gunakan insert equation di sini. Anda klik ini di dalam sini. Silahkan masukkan rumusnya di dalam situ, ya. Luas segitiga. Segitiga sama apa? Segitiga sama kamu, nah, misalkan ya. Nah ini contohnya setengah kali alas kali tinggi. Ya setengahnya gimana nih? Setengah kali alas tinggi. Setengah lah bentuknya ini fraction yang ini. Nah yang ini diisi 1, ini diisi 2. Itu loh. Nek tanpa lewat equation gak bakal iso lurus kayak gini. Harus lewat sini setengah kali spasi, kalinya pakai ini, spasi, kurung buka, alas, kali, tinggi. Selesai, klik di luar, jebret, gini tok wis. Perlakuannya pun sama ini, digeser-geser aja. Digeser-geser gak iso. Bentar ya, saya. Ini perlakuannya sama kayak teks kalau ini ya. Kiri gitu loh. Digeser-geser gitu nggak bisa kecuali mau masukkan ke dalam text box. Jadi digeser dikit nggak bisa. Sekali lagi saya bilang tadi konsepnya sama. Kecuali kayak tadi loh ya, sampean gawe text box di sini, dah, iki mau masuk no text box, tak pindah, tak masukkan text box. Ya nek segini iso wis. Gini ya. Kalau gini bisa. Nah, textbooknya mau geser kemanapun ikut dia. Kita lihat textbooknya lo ya, ingat-ingat ya. Nah, iya toh. Jadi gitu bisa. Ya apa dipakailah pikirannya. Oh, kalau gitu nggak bisa. Berarti ke dalam textbook aja. Textbooknya digeser, dia ikut geser gitu. Oke ya. Kira-kira seperti itu. Jadi mulai picture, online picture, shape, smart art, chart sama screenshot, kemudian text box, ya, kemudian masuk ke equation.